teman sudah meninggal, untuk biaya pemakaman juga tidak ada. Karena selama ini sudah 7 tahun kami ini cuma jadi permainan aja, Pak. Kalau tidak ketemu kita akan bertahan di sini. Kita akan datangkan masa lebih besar lagi. Undang-Undang P2SK 2023 pun tidak segera terbentuk. Jadi pemerintah sendiri memang abai. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak mereka bayarkan. Bumi Putra semakin terpuruk, Bumi Putra semakin gelap, namun hidup tanpa persaingan di sana. Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Kalau tidak ketemu kita akan bertahan di sini. Kita akan datangkan masa lebih besar lagi. Ini adalah hari ketiga para mantan pekerja dari AJB Bumi Putra 1912 melakukan aksi. Dan hari ketiga ini dilakukan di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja 624 karyawan pada 1 Maret lalu. Dan mereka ini menuntut karena pada saat PHK dilakukan ternyata pesangon dan juga banyak hak-hak lain yang tidak dibayarkan kepada mereka. Oleh karena itu mereka selama 3 hari ini berkumpul dan melakukan aksi sekaligus mewakili para mitra kerja dan juga para pemegang polis untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka serta menilai, menuntut agar ada evaluasi terhadap manajemen AJB Bumi Putra. Melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh organ perusahaan. Oleh karenanya dialog-dialog yang dilakukan oleh wakil manajemen dengan pengurus serikat pekerja, kami sudah memberikan masukan bahwasanya kalaupun memang PHK itu terpaksa dilakukan, kami mengingatkan untuk tetap mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terpenting, rasionalisasi adalah program yang seharusnya manajemen siap dalam segala hal, yaitu apa? Ketika rasionalisasi dilakukan, maka anggarannya untuk membayarkan hak pesangon itu sudah harus dilakukan secara tunai dan sekaligus serta secepatnya. kami sudah bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk. Bapak siapa namanya? Jaswadi, Bapak. Pak Jaswadi di sini sebagai apa, Pak? Saya koordinator pensiunan tahun 2018 yang kita mewakili 121 pensiunan dari seluruh Indonesia. Apa hak-hak yang dituntut, Pak? Hak yang saya tuntut adalah untuk pembayaran pensiun kita dibayarkan baru 1 kali undang-undang. Jadi dari manajemen masih harus membayar 1 kali undang-undang lagi sesuai PP 2017. Nah, Bapak merasa ini tidak adil? Betul, Pak. Saya jelas tidak adil karena teman-teman yang di PHK itu yang di PHK pun dibayar sesuai dengan 2 kali undang-undang seperti sesuai pasal PB 17 gitu. Sementara kita yang pensiun udah bekerja 35 tahun, ini Bu ini 34 semua dibayarkan 1 kali undang-undang gitu. Biaya sendiri. Saya juga sangat Biaya sendiri, berjuang biaya sendiri. Biaya sendiri semuanya. Pengacara biaya sendiri. Apa yang Bapak Ya. rasakan pada saat mengingatkan Bapak yang sudah meninggal itu? ya teman sudah meninggal, untuk biaya pemakaman juga tidak ada gitu loh Pak sampai sekarang gitu Pak. Sayang selalu diteleponin terus gitu Pak. Gitu Pak.
dilakukan turun ke jalan. Ya. Semoga berbuah hasil ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga. Sengkarut AJB Bumi Putra bermula dari gonjang-ganjing gagal bayar klaim nasabah di tahun 2018. AJB Bumi Putra gagal bayar terhadap 2 juta pemegang polis dan posisi keuangannya terus merosot. Hingga di tahun 2023 dinyatakan merugi 23,3 triliun rupiah. Ujung-ujungnya para nasabah harus menelan pil pahit. Nilai manfaat polis asuransi jiwa dipotong atau mengalami penurunan. Besaran potongan mulai dari 20 hingga 75% nilai polis. Hingga kini pembayarannya belum juga lunas. Masih belum terbayar 604 miliar rupiah atau 11,8%. Kegetiran juga dialami oleh nasabah asuransi Jiwasraya. Sejak resmi dinyatakan gagal bayar pada Oktober 2018, Mahril belum mendapatkan haknya. Nilai klaim tertunda miliknya bersama dengan 62 nasabah pensiunan lainnya mencapai 174 miliar rupiah. 6 Mei lalu, Mahril melaporkan kasus yang menimpa dirinya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Datangan kami adalah untuk minta perlindungan hukum dari Kejaksaan Agung. Karena selama ini sudah 7 tahun kami ini cuma jadi permainan ini, Pak. Ya kan. Dari kita sudah maksimal sampai ke pengadilan pun kita sudah laksanakan dan sudah mendapat putusan inkrah. Dan putusan inkrah tersebut juga tidak dipatuhi putusan tersebut. Mahril adalah satu dari 374 orang nasabah asuransi Jiwasraya yang menolak skema restrukturisasi. Mahril adalah nasabah program JS Saving Plan atau program tabungan berjangka Jiwasraya yang saat itu menawarkan bunga 9 hingga 13%. Namun apes, belum juga jelas status pembayarannya, PT Asuransi Jiwasraya Persero yang merupakan perusahaan plat merah milik negara resmi dilikuidasi pada 16 Januari lalu. Saya dan mungkin juga bisa mewakili teman-teman nasabah, ya kan. Sebetulnya sangat kalau kecewa udah terlampau berlebihan kecewanya. Tapi kok nggak sadar-sadar gitu, ya kan. Kenapa kok perilakunya pemerintah seperti ini, ya, tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, ya. Kok lihat aja di media itu kan orang-orang pada berteriak menjerit kan, ya kan. Nah di antara nasabah itu udah banyak yang mati, ya kan. Kalau mati itu urusan Tuhan ya kan. Tapi kalau perjanjian mati uangnya cair, itu perbuatan manusia, perjanjian manusia. Tapi nggak dilaksanakan, ya kan. Kan mereka bilang kan, ya kalau mati urusan Tuhan, memang urusan Tuhan, nyawa orang Tuhan yang ngatur. Tapi perjanjiannya mati uang cair. Ini nggak cair, ya kan. Mahril menilai pembubaran Jiwasraya oleh OJK tidak semestinya dilakukan. Ia sangat berharap klaim polisnya bisa segera cair. Jadi kami gugat ke pengadilan, kami minta di stop keputusan SK cabut izin usaha itu di stop kecuali, ya kan, dia menyelesaikan kewajibannya dulu gitu. Jadi OJK regulator pemerintah, ya, dalam hal ini perusahaan udah di PKU ada pemberhentian kegiatan usaha udah, ya kan. Terus dia langsung ke CIU cabut izin usaha untuk menuju likuidasi, ya kan. Tapi menurut aturan undang-undangnya dia harus menyelesaikan seluruh kewajibannya. Bobroknya tata kelola dana asuransi di Indonesia tidak hanya merugikan jutaan orang nasabahnya, namun juga menyebabkan negara terus boncos menutupi kerugian yang ditimbulkan. Tidak bisa tidak, pengawasan lembaga asuransi dan jasa keuangan harus diperkuat. Istilahnya uang kita dikembalikan semua tanpa ada potongan. Kalau jumlah saya 200
230 ya kembalikan 230, suami saya 110 kembalikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.